Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan bagian 5.1. Landasan teorema 2.4.8 kepadatan. Jika X dan Y adalah sebarang bilangan real dan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R elemen Q, sehingga R lebih besar dari X dan R kurang dari Y. Selanjutnya teorema, maaf Bu, ini salah, harusnya 2.4.9. Jika X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional bilangan Z sedemikian rupa, sehingga Z lebih besar dari X dan Z kurang dari Y. Selanjutnya definisi 5.1.1. Misalkan A subset dari R. F di mana A menuju R. Dan misalkan C elemen A. Dikatakan F kontinu di C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Terdapat ada delta lebih besar dari 0. Sehingga jika X adalah sebarang titik di A di mana mutlak X dikurang C kurang dari delta, maka mutlak Fx dikurang Fc kurang dari epsilon. Oke, sebelum dilanjutkan saya koreksi dulu ya. Itu yang setelah koma tambahkan kata fungsi. Karena biasanya ini kan saya ngoreksi sekalian buat latihan kalian buat skripsi ya. Kita nggak bisa nulis notasi setelah tanda baca. Itu kan koma, F gitu ya. Tambahkan fungsi F, terus tadi kamu bacanya juga salah, seharusnya fungsi F dari A ke R, bukan A menuju R. Kemudian misalkan C elemen A. Kemudian bukan dikatakan F continue, tapi fungsi F dikatakan continue di C jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat. Nah, kalau udah ada kata terdapat, simbol terdapat udah nggak perlu lagi, jadinya double itu. Iya, Bu. Pilih salah satu aja. Ya, Dan untuk definisi kalau mau formal sebenarnya ini kan karena nulis makalah oke lah. Tapi kalau deskripsi nanti tanda untuk setiap yang A kebalik itu sebaiknya ditulis untuk setiap dalam bentuk kata biasa. Dan begitu juga dengan terdapat kalau menulis di versi makalahnya. Oke, Bu. Berarti nggak pakai yang tanda itu ya, Bu? Iya. Ditulis saja untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Iya, kalau di versi makalahnya. Oke, Kan kalau Bu. versi makalah itu kan versi saya menganggapnya kalian udah latihan untuk skripsi gitu ya. Biar kalian mulai terlatih. Kemudian di mana mutlak X dikurang C kecil dari delta diganti, di mananya diganti dengan mutlak X dikurang C kecil dari delta. Karena kata di mana itu digunakan untuk kata ganti tempat. Sementara di sini kita tidak ada keterangan tempat. Cuman untuk keterangan lebih lanjut saja, bukan menyerangkan tempat. Oke, silakan dilanjut. Oke, Bu. Selanjutnya remark. Jika C elemen A adalah titik klaster dari A, maka perbandingan definisi 4.1.4 dan 5.1.1 menunjukkan bahwa F kontinu di C jika dan hanya jika Fc sama dengan limit X ke 0 Fx. Limit X menuju 0 dari Fx. Limit X menuju 0 dari Fx. Teorema 5.1.3 kriteria barisan untuk kekontinuan. Suatu fungsi F di mana A ke R, ya Bu. Suatu fungsi F dari A ke R. Suatu fungsi A ke R adalah kontinu di klaster C elemen A. Jika dan hanya jika untuk setiap barisan Xn di A yang konvergen ke C, barisan F barisan Xn ya Bu. Barisan Xn di A, oke. Terus barisan Fxn konvergen ke Fc. Oh, barisan Fxn konvergen ke Fc.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaki. Di Zaki sudah ngomong belum? Suaranya mute. Yang sedang presentasi videonya dinyalakan ya. Halo Bu, Ya, terdengar Bu? udah. Oke, diulang ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal 5.1.13. Di sini soalnya yaitu didefinisikan fungsi G dari R ke R dengan Gx sama dengan 2X untuk X yang rasional dan Gx sama dengan X plus 3 untuk X yang irasional. Tunjukkan semua titik sehingga G kontinu. Oke, premisnya di sini adalah didefinisikan fungsi G dari R ke R dengan Gx sama dengan 2X untuk X yang irasional dan Gx sama dengan X plus 3 untuk X yang irasional. Akan dibuktikan, tentukan semua titik agar G itu kontinu. Oke, di sini saya akan gambar grafiknya terlebih dahulu. Pakai yang model lain aja biar garisnya lurus. Oh iya.
Oke, berdasarkan grafik di sini dapat dilihat C-nya itu adalah 3. Kemudian kita akan mencari titik-titik agar G itu kontinu dengan ada 2 kasus. Yang pertama itu C sama dengan 3 dan yang kedua itu C yang tidak sama dengan 3. Oke, tapi grafik itu grafik G atau bukan? Apa, Bu? Grafik yang kamu gambar itu grafiknya G bukan? Iya, grafik G, Bu. Kan G itu adalah GX sama dengan 2X kalau X-nya rasional. Iya. Dan GX sama dengan X plus 3 kalau X-nya irasional. Apakah benar garisnya itu tidak putus seperti itu? Atau itu cuma ilustrasi saja? Ini cuma ilustrasi aja, Bu, buat C-nya. C-nya sama dengan 3. Oke, kalau grafik sebenarnya kira-kira dia putus-putus nggak kira-kira? Ketika X-nya tidak sama dengan 3. Ketika C-nya tidak sama dengan 3. Ya, X-nya tidak sama dengan 3 lah. Kan itu kalau yang Zaki gambar kan garisnya nggak putus tuh ketika yang X tambah 3 dan 2X. Iya. Yang Itu irasional grafiknya. putus ya, Bu? Kira-kira dia putus apa enggak? Ntar saya annotation dulu. Yang S plus 3 itu putus ya, Bu? Ini sembarang fungsi yang didefinisikan X tambah 3. Sorry, ini kan mana ya? Ini X tambah 3 tadi ya, ini yang. Terus ini sebut saja ini HX sama dengan 2X gitu ya. Iya. Kalau GX-nya ya kita belum tahu, karena GX itu, ingatkan GX itu, kan GX itu ada 2 definisinya kan. Ada 2 kasus gitu. Dia 2X, kalau X-nya itu elemen rasional, berarti elemen Q. Terus dan dia X tambah 3 kalau dia Bukan. X itu elemen kurang Q. Nah, kira-kira berarti yang HX dan FX itu apakah mewakili si GX itu pada X yang pada X yang tidak sama dengan 3. Ketika X-nya sama dengan 3 sih oke. Tapi ketika X-nya tidak sama dengan 3, kira-kira gimana? Nggak tahu kan kita tahu bahwa apa? Bahwa bilangan rasional dan bilangan irasional itu sangat padat kan? Bahwa di antara 2 bilangan rasional, di tengahnya bisa saja ada irasional gitu, jadi bisa saja si GX itu putus-putus. Yang jelas ini cuma gambar ilustrasi saja gitu ya, bukan grafiknya si GX. Kalau ini sih boleh, ini boleh, yang ini boleh. Ini adalah GX ketika X-nya sama dengan 3 gitu kan. Oke. Kalau yang GX-nya sendiri ya dia putus-putus kayaknya kan, ya kita tahu di antara 2 bilangan rasional ada irasional dan sebaliknya. Oke, baik, Bu. Oke, silakan dilanjut. Oke, kita
hapus dulu ya. Kita ke kasus yang pertama, yaitu jika C sama dengan 3, maka GC-nya akan sama dengan 6, kemudian diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, sehingga mutlak GX min mutlak GC. Kenapa kalau C-nya sama dengan 3, GC-nya sama dengan 6? Karena itu ini bilangan apa? Rasional. Oke. Dengan rasional 3, kemudian dimasukin kan jadi 6. Oke, selanjutnya mutlak GX min GC sama dengan mutlak GX min 6. Kemudian sini ada 2 GX. Yang pertama GX mutlak 2X min 6, yaitu yang X anggota bilangan rasional, dan mutlak X plus 3 min 6, yaitu X yang bilangan irasional. Kemudian duanya itu keluar, jadi 2 mutlak X min 3 yang X-nya itu rasional, dan mutlak X min 3 X-nya itu irasional, akan kurang dari sama dengan, ini harusnya 2 mutlak X min 3 ya Bu. Oke, kemudian misalkan delta sama dengan epsilon per 2 lebih besar dari 0, maka berdasarkan definisi D5.1.1, maka mutlak GX min G3 kurang dari epsilon dengan di mana 2 lebih besar 2 mutlak X min 3 kurang dari 2 delta, terus mutlak X min 3 kurang dari delta. Maka itu di mananya bukan di mana ini ya, kata sambungnya jika. Kan ingat definisi 5.1.1 bilang apa? F itu kontinu jika apa? Jika untuk sembarang epsilon besar dari 0 ada delta besar dari 0, sedemikian sehingga jika berlaku ini, maka ini kan? Iya Bu. Jadi ini bukan di mana kata sambungnya yang tepat, tapi jika. Jika. Oh iya Bu. Oke, dari sini maka dapat disimpulkan G kontinu ketika C sama dengan 3. Oke, selanjutnya yang kasus 2. Kasus 2, jika C tidak sama dengan 3, kemudian asumsikan bahwa C adalah irasional, maka berdasarkan teorema 2.4.8, terdapat barisan Xn bilangan rasional yang konvergen ke C. Sehingga kita dapat Gxn sama dengan 2xn. Maka lim Gxn sama dengan 2c. Maka berdasarkan remark yang tadi sudah ada, kita mendapatkan Gc-nya sama dengan 2c, dan Gc tersebut justru kontradiksi dengan Gc irasional, di mana Gc rasional itu adalah C plus 3. Maka dapat disimpulkan bahwa G tidak kontinu di C irasional. Oke, selanjutnya masih kasus 2, jika C tidak sama dengan 3, yang di sini diasumsikan bahwa C adalah bilangan rasional. Maka berdasarkan teorema 2.4.9, terdapat barisan Yn bilangan rasional yang konvergen ke C, sehingga kita dapat GYN sama dengan YN plus 3, lim GYN sama dengan C plus 3. So, berdasarkan remark, kita mendapatkan GC-nya yaitu C plus 3. Itu tersebut kontradiksi juga dengan GC rasional, yaitu 2C. Maka dapat disimpulkan bahwa G tidak kontinu di C rasional. Jadi berdasarkan pembuktian kasus 2, 1 dan kasus 2, maka dapat disimpulkan bahwa titik kontinu dari G yaitu hanya di C sama dengan 3. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan soal dari saya. Oke, sebelumnya yang lain ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi ke kelompok 7 sebelum saya yang nanya?
Kalau kalian yang nanya, kalian akan dapat poin. Ibu, saya izin berkomentar. Iya, silakan. Untuk yang bagian premisnya itu tadi ada sedikit kesalahan ya? Atau gimana? Boleh minta tolong balik nggak? Iya. Ya, untuk yang premisnya itu bukannya harusnya didefinisikan itu misalkan ya. Terus ini kan soalnya tunjukkan ya, berarti akan dibuktikannya itu akan dicari. Oke. Bisa. Oke, Zaki mau komentar dulu? Oke, nanti saya benarin. Oke, ini sebenarnya fleksibel ya, di premis tuh mau pakai misalkan boleh, didefinisikan juga boleh. Terus, nah ini yang akan dibuktikan benar Fitria, kalau pakai akan dibuktikan ya berarti yang akan dibuktikan apa? Tadi yang terbukti apa? G continue hanya di titik C sama dengan 3 kalau kamu mau pakai kata akan dibuktikan. Tapi kalau ininya mau tetap akan dibuktikan, berarti ini G hanya continue di C sama dengan 3. Atau alternatifnya akan dicari C elemen R, di mana si G continue di C. Tinggal kalau pakai akan dicari berarti nanti pakai penyelesaian. Lihat silahkan saja. Sebenarnya kalian tidak harus kaku ikut soal gitu. Yang penting nyambung aja gitu. Apa yang kalau kalian nulisnya akan dibuktikan berarti yang dilakukan pembuktian. Tapi kalau kalian nulisnya akan dicari ya berarti yang kalian lakukan adalah memang mencari. Ini berarti anggap saja ini kalian membuktikan ya. Terus oke, yang lain ada yang mau komentar selain itu? Mungkin menemukan ketika C-nya tidak sama dengan 3, kenapa jawabannya kayak gitu? Coba ke halaman yang bagian C-nya tidak sama dengan 3. Ini, Bu. Oke. Silakan yang lain komentar dulu sebelum saya komentar. Kalau melihat pola jawabannya seperti ini, berarti kalian tuh memang akan dibuktikan lebih cocoknya. Berarti ini bagian ini ngapain yang kasus 2? Mencari. Akan dibuktikan apa? G tidak continue gitu ya? Iya. Continue pada C tidak sama dengan 3 gitu ya? C tidak sama dengan 3 gitu ya? Irasional, iya. Oke. Kalau C tidak sama dengan 3, berarti kan kita yang lain gitu ya, berarti kan kemungkinannya apa C itu? C itu adalah irasional atau rasional kan? Iya. Oke. Berarti ini pandang, ini kasus yang pertama gitu ya, kalau C-nya irasional, jadinya apa? Kalau C-nya elemen, kalau C-nya irasional berarti GC sama dengan apa? Ini apa? Kalau C-nya irasional berarti kalau C-nya irasional GC sama dengan apa? 2C. 2C. Kalau dia rasional? C plus 3. Oke. Kemudian ini kalian mau pakai kontradiksi ya? Iya, Bu. Oke, kalau karena pakai kontradiksi ya biar enak di awal tuliskan dulu. Andaikan apa? G continue di C gitu kan? Oh, oke. Biar nyambung. Iya. Jadi ini kelihatan, ini kan kalian kontradiksi. Kontradiksinya kenapa ini?
Kalau kita andaikan dia continue di C, berarti apa? Kita punya bahwa limit GXN itu sama dengan GC kan? Iya. Padahal GC-nya sendiri adalah C plus 3 ya. Iya. Sementara kita punya C-nya tidak sama dengan 3, berarti itu kan nggak mungkin gitu ya. Kan 2C sama dengan C tambah 3 itu dipenuhinya ketika apa? Ketika C-nya sama dengan 3 saja kan? Iya, Bu. Sementara ini C-nya tidak sama dengan 3, jadi itu tidak mungkin. Begitu juga dengan yang kasus kalau C-nya rasional. Oke. Silakan diperbaiki dan dilanjut ke kelompok 1, masuk ke 5.2. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu, saya kelompok 1 izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 akan melanjutkan presentasi pembahasan soal. Yang kali ini akan membahas subbab 5.2 nomor 1A yang ada di buku Bartel. Nah, sebelum kita ke pembahasan soal, di sini kita akan menyampaikan landasan teori yang kami gunakan untuk pembahasan soal ini. Yang pertama ada teorema 522 dari buku Bartel. Misalkan A subset R, misalkan F dan G kontinu pada A sampai R, dan misalkan B elemen R, maka fungsi F plus G, F min G, Fg, dan Gf adalah kontinu ke A. Yang B, jika H fungsi dari A ke R adalah kontinu ke A dan Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen A, maka hasil bagi F per H itu kontinu juga ke A. Nah, berikutnya Oke, ada... sebelumnya backspace dulu. Ya, Bu. Coba ini dibandingkan halaman ini dengan halaman bahasa Inggris. Ini kenapa kalian kuliah kita presentasi ya? Karena kalian tuh biar terlatih selain menulis juga terlatih menerjemahkan. Karena yang saya sekarang kan banyak tuh nguji anaknya Bu Iin yang materinya analisis, banyak yang terjemahnya itu salah. Bentar, Bu. Dan penulisan makalah skripsi juga banyak mahasiswa yang pakai bahasa non formal. Saya buka PDF ya sebentar. Ini, Bu. Oke, misalkan A subset R, misalkan F dan G itu diterjemahkannya bukan F dan G kontinu pada A sampai R, tapi misalkan F dan G adalah fungsi dari A ke R yang kontinu pada A. Misalkan F dan G adalah fungsi dari A ke R yang kontinu pada A. Fungsi dari A ke R. Atau kalau mau ditulis kayak gini. Kalau mau dinotasikan, Fg itu adalah fungsi dari A ke R yang kontinu pada A. Alternatif lainnya. F, G, titik 2, A panah R. Itu dibacanya adalah fungsi F dan G. F dan G adalah fungsi dari A ke R yang kontinu pada A. Oke, berarti teorema 522 misalkan A subset R, misalkan F dan G adalah Fungsi dari A ke R. Fungsi dari A ke R kontinu pada A. Yang kontinu pada A. Yang kontinu pada A. Oke, baik Bu, nanti akan saya perbaiki. Oke, kemudian dan fungsi F tambah G kontinu pada A. Ya. Adalahnya nggak usah. Ini. Di sini nggak usah ada adalah. Dan jika H kontinu pada A,
Ya, ini juga nggak usah pakai adalah, tidak, is itu biasanya tidak diterjemahkan, kecuali untuk definisi gitu ya. Ini kan untuk sifat gitu. Ini tadi namanya siapa ini? Alfi. Kan ini kan kalau bahasa Indonesia kan Alfi berjilbab hitam gitu kan, bukan Alfi adalah berjilbab hitam kan gitu kan kita nulisnya. Iya, Bu. Tapi kan bahasa Inggrisnya tetap Alfi is wearing black veil gitu kan. Jadi tidak semua is itu, tidak semua to be kita terjemahkan jadi adalah. Ada saatnya tidak kita skip saja ketika menerjemahkan. Adalah fungsi dari yang continue pada A bukan ke A. Kan on itu, ini kan on. Pada A, dan HX tidak sama dengan 0 untuk X elemen A. Maka bagi hasil F per H, continue pada A. Ya ini juga nggak usah adalahnya. Continue pada A. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih Bu koreksinya, nanti saya diperbaiki. Berikutnya ada example 523 tentang fungsi polinomial yang akan dibahas oleh teman saya, Lala. Kepada Lala, saya persilakan. Baik, terima kasih Alfi. Selanjutnya itu ada example 523 tentang fungsi polinomial. Di sini jika P adalah fungsi polinomial, maka Px sama dengan ANX pangkat N plus AN min 1X pangkat N min 1, dan seterusnya sampai dengan plus A1X plus A0 untuk semua X elemen bilangan real, mengikuti dari example 425 bagian F, maka PC sama dengan limit X menuju C dari P untuk setiap C elemen bilangan real, dengan demikian fungsi polinomial continue ke R. Pada R, bukan ke. Continue pada R. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi. Oke, yang berikutnya ada teorema 526. Misalkan A, B subset R, dan misalkan F merupakan fungsi dari A ke R, dan G fungsi dari B ke R adalah suatu fungsi sedemikian sehingga F A subset B, fungsi A subset B. Jika F continue di suatu titik elemen A dan G continue di B sama dengan FC elemen B, maka komposisi GOF adalah dari A ke R continue di C. Berikutnya ada problem 521 yang akan dibahas oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya pembahasan soal 5.2.1, determine the point of continuity of the following the function and state which theorems are used in each case. Di sini diketahui fx-nya itu didefinisikan sebagai x kuadrat tambah 2x tambah 1 per x kuadrat tambah 1 dengan x elemen R. Nah, premis yang kita punya, misalkan f didefinisikan sebagai fx x kuadrat tambah 2x tambah 1 per x kuadrat tambah 1 x elemen R. Tujuannya akan dibuktikan titik kontinuitas f dan akan ditunjukkan teorema yang digunakan. Nah, pertama, kita definisikan f1x sebagai x kuadrat tambah 2x tambah 1 dan f2x sama dengan x kuadrat tambah 1 untuk x elemen R. Di sini fx sama dengan f1x per f2x. Karena fungsi f1 dan f2 adalah polinom, maka berdasarkan example 5.2.3 A berarti bahwa fx kontinu ke R, dan juga karena f2x tidak sama dengan 0 untuk setiap x elemen R, maka berdasarkan teorema 5.2.2b berarti bahwa hasil bagi dari fx juga kontinu ke R.
Oke, balik dulu. Silakan yang lain dikomentari dulu. Dari premisnya, dari tujuan, matching nggak kira-kira tujuan dengan nulisnya tujuan, terus yang akan ditulisnya apa itu? Silakan dikomentari dulu. Ibu izin komentar. Iya, silakan. Kalau menurut saya itu premisnya udah benar. Terus yang itunya akan dibuktikan, tapi cukup F continue. Akan dibuktikan F continue. Ya, Bu. F continue pada R gitu ya kalau mau. Ya, Bu. Oke. Saya tambahkan, ini tadi bacanya sudah benar tapi nulisnya belum gitu ya, tambahkan. Misalkan F, tambahkan ini dari mana tadi ya? Soalnya coba. Berarti dari R ke R kayaknya. Kan ini ada X elemen R, berarti ke halaman berikutnya lagi. Ditulisnya biar rapi gini aja. Nah, gini. Berarti ini tadi kalau mau ini tulis aja akan dibuktikan F continue pada R. Terus ini biar rapi tambahkan perhatikan fx sama dengan f1x per f2x, kemudian titik, berarti ini enter gitu ya di bawahnya, karena fungsi f1 dan f2 adalah polinom, berarti berarti yang ini seharusnya fungsi polinom dan alasannya dulu, dan karena f2x tidak sama dengan 0, coba example 5, 2, 3 itu bilang apa? Mundurin dulu. Ini kayaknya butuh 5, 2, 3 yang bukan bagian A ya, tapi yang bagian polinom, hasil bagi polinom. Ini yang A, Bu. 5, 2, 3. Tapi kalian merujuknya bukan ke sini kayaknya. Harusnya yang B ya, Bu? Kalian tuh sebenarnya pakai 5, 2, 3 dan apa aja sebenarnya? Selain example 5, 2, 3, apalagi yang dirujuk? Kalau 5, 2, 3 A kan cuman bilang apa sih, si 5, 2, 3 itu cuman bilang bahwa si limit dari F1X itu sama dengan apa? Berdasarkan 5, 2, 3. Dari example 5, 2, 3, si limit F1X sama dengan apa? Limit F2X sama dengan apa? Coba F1X dan F2X-nya tadi apa? Oke, kan 5, 2, 3 itu bilang bahwa fungsi polinom itu continue pada R. Kalau dia continue pada R, berarti si limit F1X sama dengan? Limit F1X sama dengan F1C, Bu. Sama dengan F1C. Kemudian si limit F2X? F2C ya, Bu. F2C. Kemudian F1C itu sendiri apa? Itu kan ada dua buah fungsi kan, ada F1 dan F2. Berarti kan butuh teorema, coba landasan teori tadi yang dimunculin, coba, yang awal-awal.
Oke, menurut teorema 522 bilang apa? F2X sama F2X itu pernah 0 nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen R. Maka menurut ini jadinya apa? Kan kita tahu bahwa si F1 itu kontinu, karena dia polinom. Terus si F2 itu juga kontinu, dan F2X tidak sama dengan X elemen R, tidak sama dengan 0 untuk setiap X di R, maka menurut teorema 522 jadinya apa? Maka hasil baginya juga kontinu ya, Bu? Ya, maka menurut si ini, si F1 per F2 itu kontinu. Di mana dia kontinu? Pada R. Oke, pada R. Oke, diperbaiki gitu ya ininya, alurnya gitu ya. Baik, Bu, nanti Oke. diperbaiki. Dilanjut ke kelompok 2 dulu. Oke, terima kasih Bu Yanti atas koreksinya. Nanti akan diperbaiki. Kurang lebih sekian dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Maaf, Bu, saya lupa start video. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan 5.2 nomor 1 bagian D. Sebelumnya akan dibacakan landasan teori oleh Saudari Zarifah. Kepada dipersilakan. Lanjut ke 5.25. Ya. Terima kasih karena sebelumnya tadi untuk yang teorema 5.2.3 sudah dijelaskan oleh kelompok 1, maka saya akan menjelaskan yang teorema untuk teorema 5.2.5. Di mana misalkan A subset R, lalu fungsi A adalah fungsi yang memetakan A ke R, dan fx besar sama dengan 0 untuk setiap x elemen A. Misalkan pula akar f didefinisikan untuk x elemen A oleh akar f x sama dengan akar fx. Nah, yang pertama itu jika f kontinu di titik C elemen A, maka nilai mutlak dari f kontinu di C. Lalu yang kedua, jika f kontinu di A, maka nilai mutlak dari f kontinu di A. Lalu selanjutnya, 5.2.7. Misalkan A, B, misalkan A dan B subset R, lalu fungsi f adalah fungsi yang memetakan dari A ke R, kontinu di A, dan misalkan G adalah fungsi yang memetakan dari B ke R, fungsi di B. Jika FA subset B, maka komposisi fungsi dari G dot F adalah fungsi yang memetakan dari A ke R yang kontinu di A. Nah, selanjutnya untuk pembahasan soal akan dijelaskan oleh Siska. Dipersilahkan untuk Siska. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan latihan 5.2 nomor 1D. Determine the points of continuity of the following functions and state which theorems are used in each case. Yang D, Kx sama dengan cos akar 1 plus X kuadrat, X elemen R. Untuk solusinya itu akan dicari
akan dicari titik kontinu dari fungsi Kx sama dengan cos AK1 plus X kuadrat, dengan X-nya itu elemen R, dan teorema-teorema yang digunakan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita misalkan K1X sama dengan cos X, K2X sama dengan akar X, untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0, dan K3X sama dengan 1 plus X kuadrat untuk X-nya elemen R. Sehingga fungsi Kx ini dapat ditulis sebagai K sama dengan K1, K2, K3. Lalu berdasarkan example 5.2.3 yang bagian D, fungsi K1 ini merupakan fungsi kontinu pada R. Lalu berdasarkan teorema 5.2.5, fungsi K2 ini merupakan fungsi kontinu pada R positif. Lalu selanjutnya berdasarkan example 5.2.3 yang bagian A, fungsi K3 merupakan fungsi polinomial, sehingga fungsi K3 kontinu pada R. Lalu berdasarkan teorema 5.2.7, karena fungsi K1, K2, dan K3 merupakan fungsi kontinu pada R, maka fungsi K sama dengan K1, K2, K3 juga kontinu pada R. Sudah, Bu. Oke, silakan yang lain komentar dulu dari awal. Silakan yang lain komentar dulu. Silakan mau komentar apa saja. Izin berkomentar, Bu. Silakan. Boleh ke slide next selanjutnya. Najib, videonya dinyalakan ya. Ya, di bagian kenapa itu K-nya bisa ditulis sebagai K1 bundaran K2 bundaran K3 itu asalnya dari mana ya? Izin menjawab. Jadi Sambil nulis bisa nggak, Fitria? Kamu susah nggak nulis? Susah, Bu. Saya nggak pakai pen tab. Yaudah, kamu instruksikan saya. Tadi Kx-nya apa? Kx-nya itu boleh balik ke sebelumnya nggak? Cos akar 1 plus X kuadrat, kalau nggak salah, Bu. Ya, benar. Kx Cos akar 1 plus X kuadrat. Oke, ini tambahan ya, kalau mau ditulis dulu premisnya apa? Premis misalkan fungsi Kx sama dengan cos. K itu fungsi dari mana? Kalau ada X elemen R berarti domainnya R ya? R ke R. Yang didefinisikan sebagai dia Kx sama dengan cos 1 tambah X kuadrat untuk setiap X elemen R. Oke. Terus, nah sekarang lanjutin jelasin ke Najib kenapa si Kx itu jadinya adalah kombinasi dari K1, K2, K3. Itu sebenarnya dipecah-pecah aja sih, Bu, biar bisa sesuai sama example itu. Ya, coba di ke halaman berikutnya yang ada K1, K2, K3. Ingat komposisi fungsi apa? Kalau kita punya K1, komposisi K2, komposisi K3,
X itu jadinya apa? Jadi K1 dalam kurung Maunya yang mana dulu nih? K2 K2 Kan kalau kita punya F bundaran GX itu sama dengan apa? FGX. Gini kan? Iya. Ini X maksudnya ya. Berarti ini jadinya apa? K3-nya dikeluarin, berarti K1 bundaran K2. Ini yang jadi F nih. Ini yang jadi G. K3X ya, Bu? Iya. Sama dengan, sekarang K2-nya dikeluarin. K1, K2, K3X ya, Bu. Oke, sekarang cek. Si K3X apa? K3X itu 1 plus X kuadrat. Terus si K2X? Akar X. Jadinya akar apa? Jadi akar 1 plus X kuadrat. Terus sama dengan? K1-nya itu cos X. Jadinya cos akar 1 plus X kuadrat. Oke. Oke, si K1 domainnya apa kira-kira? K1 itu dari mana? Dari R ke R ya, Bu? R ke R. Kalau K2? R ke R positif, kan, Bu? Domain terdefinisinya di mana dia? Di R positif. Di R sama dengan 0 boleh nggak? Enggak ya, Bu? Boleh. Boleh. Kan kamu nulisnya sama dengan 0. Berarti ini dari, kalau dari R ke R dia fungsi nggak kira-kira? Kalau akar itu. Ingat fungsi itu yang di kiri nggak ada yang jomblo dan di kanan nggak ada yang, di kiri nggak ada yang jomblo dan di kiri nggak ada yang selingkuh. Ini saya tulis dulu R ke R ya. X dikirim ke akar X. Ada nggak yang jomblo? Kalau R-nya di siapa? Ada? Ada nggak Zarifah? Nggak ada, Bu. Kalau itu ada, Bu. Siapa yang jomblo? X-nya, Bu. Kalau X-nya gimana? Yang jomblo? X yang mana yang jomblo? X-nya negatif ya, Bu. Nah, kalau X-nya negatif, kan dia nggak punya pasangan kan? Berarti, ya udah, berarti ini dibatasi domainnya. Domainnya adalah, itu kalau ada R bintang tuh artinya R positif ya, atau menulis R positif juga boleh. Digabung 0 gitu ya. Jadi biar dia terdefinisi, berarti K2 itu domainnya adalah R positif digabung 0, yang dikirim ke R. Di R di kanannya di sini ada yang jomblo nggak masalah. Berarti kalau ada yang jomblo di kanan berarti dia tidak fungsi pada, itu aja. Tapi kalau di kiri itu ada yang jomblo itu masalah. Itu bukan fungsi lagi dia. Berarti ini tadi dari R positif digabung 0. Terus si K3 dari mana? K3 oke, ini dari R ke R. Nah, sekarang domainnya apa kira-kira? Kalau komposisinya, coba lihat. Ntar saya penghapus mana ini?
Oke, kalau kita punya kira-kira yang jadi ya, ini pink. Oke, kira-kira K1 yang mana? Panah yang mana dia? Panah yang pink, ungu, atau biru? Oh, ini saya ganti hijau deh biar agak berbeda. K1 kira-kira yang mana? Tanda panah yang pink. Ya, dia kebalik itu ya, walaupun di sini dia paling kiri, tapi ketika digambar dia ada di yang paling kanan. Ini si K1, ini si K2, ini K3. Tadi K1 domainnya apa? R ke R ya. Ini R, ini R. Si K2 domainnya tadi R positif gabung 0. Terus tadi K3 domainnya adalah R. Jadi K1 sampai K3 komposisinya domainnya apa jadinya? Yang ini domainnya apa? K itu dari R ke R. Dari K, ini R ke R ya. K itu dari R ke R. Oke. Oke, kira-kira cukup jelas, Najib atau dan yang lain? Sudah cukup jelas, Bu. Cuma ada satu lagi, Bu. Ya, silakan. Ini kan tujuannya mencari K1, K2, K3 itu continue di R ya. Sedangkan K2-nya itu continue hanya di R positif. Itu kenapa bisa kesimpulannya K-nya itu continue pada R doang gitu, Bu. Sedangkan K2-nya kan hanya continue di R positif. Nah, kira-kira gimana tuh? Coba lihat teoremanya lagi. Oke, kalau kita lihat kalau si K3, dia continue-nya di mana itu kalau si K3? Di R, Bu. Di R. Ini kan kalau saya mau bikin, ini anggap aja ini R gitu ya. K3 di R, si K2? R positif. Di R non negatif ya, bukan R positif, R non negatif. K1, K2. K1, K2 domainnya apa jadinya? R. K1, K2. Gambarnya tetap di sini, maksudnya balik ke teorema maksud saya. Kan gambar saya akan tetap ada. Kalau K2, K3, dia continue di mana?
Di R juga ya, Bu? K2, K3 di R. Itu kalau K2, K3 itu kalau pakai teorema 527, F-nya yang mana, G-nya yang mana, A-nya yang mana, B-nya yang mana? Untuk yang ini saja. Kalau kita mau sesuaikan dengan teorema 57, F-nya si K2. F-nya A2. F-nya K2. Iya, Bu. G-nya K3. dia G komposisi F loh. Oke. Terus A-nya apa? Ibu, maaf. Kalau Ya? G posisi F berarti F-nya itu yang K3 ya, Bu? Ini kan G komposisi F ya? Ya. Berarti F-nya yang mana? Yang K3 ya, Bu? Kalau di yang F-nya K3. G-nya? K2. Berarti A-nya apa? Berarti A-nya R non. R ya, Bu. A-nya R? R, B-nya? Bu. B-nya? B-nya itu yang R non negatif. Ya, R tetap R ya, ini R tetap R. Maka menurut teorema 527, benar nggak itu FA subset B? FA berarti K3. K3 tadi apa definisinya? 1 plus X kuadrat, Bu. Nah, 1 plus X kuadrat itu nilainya positif kan ya? Kan X kuadrat itu bisa sama dengan 0. Berarti kan ada di sini tuh. Ini pasti masuk ke sini. Ini adalah si, kalau ini adalah A, tadi kan ini A, ini B. Ini yang si FA. Maka menurut teorema 527 apa? Berarti continue di R ya, Bu? Continue di A, ya, continue di A kan? Dia continue di R. Kemudian si G komposisi F itu kan bisa kita misalkan H juga. Kita misalkan H itu adalah fungsi dari R ke R. H itu sama dengan si K2 komposisi K3. Sekarang kira-kira apa domainnya? Sorry, H itu. Ya, H ini kan. H ini. Ini adalah H.
Ini H. H fungsi dari mana ke mana? R ke R. R ke R kan, tinggal lihat ujungnya. Terus pakai yang tadi lagi. Kira-kira dia bakal continue di mana? Sekarang H-nya yang jadi F gitu ya. Ini sekarang F, ini F yang baru. Masukin ke teorema yang tadi. Maka continue di R ya, Bu. Continue di R. Ya. Terus, itu kan kalau ngelihat yang kayak gini kan, kalau kita ngelihatnya K1 komposisi K2, komposisi K3 kayak gitu ya, ini yang jadi H, terus ini K3. Benar nggak? Ya. Nah, silakan cek yang bagian si K1, K2, K3. Nah, gitu. Kira-kira dia bakal continue di R juga apa enggak? Seharusnya sih iya. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi kan di kelompok ini kelompok 2, maaf ke teorema 527. Bukan 525. Ya, itu kalau di buku kan dia akar, tapi kelompok ini nulisnya mutlak, itu sama aja, Bu, nggak apa-apa. Oh, ini salah kayaknya typo. Akar F itu seharusnya. Ya, benar nggak? Iya, Bu, di buku akar F. Iya, typo itu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu, itu maaf salah nulis kayaknya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Maaf, kalau yang 525 benar F-nya. Oh iya, itu harusnya. Terima kasih Tamara atas koreksiannya. Baik, terima kasih kembali. Nanti dicek ya, tadi kan baru yang bagian ini ya, dicek benar nggak tadi yang bagian, tadi kan yang udah kita cek sekilas yang bagian ini kan, K2, komposisi K3. Nah, kalian coba cek bagian yang K1, di K2 dan K3-nya duluan yang jalan. Kalau ini kan dia cuman, ini continue-nya di mana ini kira-kira? Pada R non negatif kan ini. Nah, terus yang ini kira-kira dia akan continue di mana? Oke. Nanti didetailkan lagi jawabannya ya, kelompok 2. Dilanjut ke kelompok 3. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada teman-teman dan Bu Yanti atas koreksian dan tambahannya. Selanjutnya nanti akan diperbaiki kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada kelompok 3. Terima kasih kelompok 2 kesempatannya. Selamat siang kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Yanti dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
latihan 5.2. Sebelum masuk ke pembahasan, kami di sini ada landasan teori terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Najib Ridho Sandika. Ya, oke. Di sini ada landasan teori, definisi 4.2.3. Misalkan A subset R dan misalkan F dan G adalah fungsi yang terdefinisi dari A ke R. Kita mendefinisikan jumlah F ditambah G, kemudian selisih F dikurang G, dan hasil kali F kali G sebagai fungsi-fungsi dari A ke R yang diberikan oleh sebagai berikut. Pertama, F plus Gx sama dengan Fx ditambah Gx, kemudian F dikurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx, F Gx sama dengan Fx dikali Gx untuk setiap X elemen A. Ya, selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal yang akan disampaikan oleh Rama dan Misbah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas soal subbab 5.2 nomor 3. Di sini ada soal berikan contoh fungsi f dan g yang keduanya itu tidak kontinu di suatu titik c elemen bilangan real. Sedemikian sehingga penjumlahan dari f dan g itu kontinu di c dan hasil kali fg kontinu di c. Kemudian akan dicari contoh fungsi f dan g yang keduanya tidak kontinu di suatu titik c elemen bilangan real sedemikian sehingga a jumlah f plus g itu kontinu di c, kemudian hasil kali fg itu kontinu di c. Penyelesaiannya pertama-tama misalkan dua buah fungsi fx sama dengan 1 untuk x-nya besar sama dengan 0 dan fx sama dengan min 1 di mana x-nya kurang dari 0. Kemudian gx sama dengan min 1 untuk x besar sama dengan 0 dan gx sama dengan 1 untuk x kurang dari 0. Nah, fungsi tersebut f dan g di atas itu tidak kontinu pada c sama dengan 0. Boleh di next? Sebelum di next, saya koreksi dulu. Ini dilengkapi dulu ya. Ini f dan g ini dari mana ke mana? Dari bilangan real ke real, Bu. Didefinisikan sebagai gitu ya, ditulisnya. Oh iya, Bu. Baik. Maka di sini maka f. Oke, lanjut. Baik, untuk poin yang A akan ditunjukkan bahwa f plus g itu kontinu di c elemen bilangan real. Pertama-tama ketika x-nya C-nya sembarang atau bukan? Di suatu atau di setiap? Oke, kalau ragu ya udah di skip dulu, nanti balik lagi ke sana. Di suatu, Bu. Baik, ketika x-nya besar sama dengan 0, berdasarkan definisi 4.2.3, diperoleh f plus gx itu akan sama dengan... Bentar, saya tulis dulu, saya tulis annotation-nya dulu. Tadi fg-nya apa definisinya? Mundur dulu halamannya. Oke. Oke. Oke, lanjut. Maaf, Bu, ini C-nya itu di setiap, Bu, bukan di suatu. Oke, lanjut. Lanjut ya, Bu. Ketika X-nya besar sama dengan 0, di sini kita melihat definisi dari definisi 4.2.3
di mana f plus gx itu akan sama dengan fx tambah gx, di mana fx-nya ketika besar sama dengan 0 itu 1 dan gx besar sama dengan 0 itu min 1. Maka 1 tambah min 1 itu sama dengan 0 untuk x besar sama dengan 0. Lalu ketika x-nya kurang dari 0, f plus gx sama dengan fx plus gx akan sama dengan min 1 ditambah 1 akan juga sama dengan 0. Karena nilai dari limit x menuju 0, f plus gx itu sama dengan f plus g 0 itu sama dengan 0. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa penjumlahan dari f plus g itu dia continue di titik C sama dengan 0, di mana elemen bilangan real. Baik, selanjutnya untuk pembahasan poin B. Bukti bahwa F dan G-nya tidak kontinu. Gimana, Bu? Kan soalnya tadi apa? Cari F dan G yang tidak kontinu gitu kan? Ada suatu yang kontinu, Bu. Nah, bukti dia tidak kontinu belum? Ini, Bu, fungsi ininya tidak kontinu. Ininya kan belum dibuktikan. Kalian kan baru buktikan bahwa hasil jumlahnya kontinu. Tapi bahwa masing-masing mereka itu tidak kontinu kan belum? Kalau belum nanti ditambahkan ya. Iya, ini baik. Nanti PR. Dan itu kira-kira C-nya apa ya? Berarti bukan setiap kan itu? C-nya apa itu berarti? Coba balik lagi ke halaman. Nah ini. FX itu kayak apa sih gambarnya? Kamu bisa gambar gak, Rama? Saya lagi nggak pakai ini, Bu, nggak pakai pentab. Oke. Coba kira-kira FX itu dia kayak apa gambarnya? Kan dia 1 ketika X-nya besar sama dengan 0. Berarti gini ya, anggap aja ini titik 1. Terus apa? Dan dia apa min 1 ya, ketika X-nya kurang dari 0. Berarti ini buka di sini. Inilah titik min 1. Berarti dia tidak kontinu di mana ini? Dua-duanya. Di 0, Bu. Ya, dia discontinue di C sama dengan 0. Berarti tadi C-nya itu ini ya, di C di 0 gitu. Di C sama dengan 0 gitu ya. Baik, Bu. Baik, selanjutnya pembahasan bagian B akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Misbah Effendi. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke yang poin B. Akan ditunjukkan bahwa perkalian FG kontinu di C sama dengan 0. Ketika X lebih besar sama dengan 0, berdasarkan definisi 4, 2, 3 diperoleh FGX sama dengan Fx dikali Gx. Nah, berdasarkan yang tadi di awal premis di awal ya, ketika Fx-nya lebih besar sama dengan 0 itu sama dengan 1, lalu Gx-nya ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 itu hasilnya min 1. Nah, 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Lalu ketika X-nya kurang dari 0, diperoleh Fgx-nya itu sama dengan Fx kali Gx. Fx-nya di sini min 1 dan Gx-nya 1. Hasilnya min 1. Nah, karena nilai dari limit X mendekati 0 Fgx sama dengan Fg0 itu sama-sama hasilnya min 1, maka dapat simpulkan bahwa Fg ini kontinu di C sama dengan X sama dengan 0. Langsung aja di C sama dengan 0, X-nya nggak usah. Oh iya, Bu. Maka Fg ini kontinunya di C sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau nggak, lanjut ke kelompok berikutnya. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, sebelumnya. Suaranya kurang kedengaran? Baik, apa suara Hilma udah terdengar, Bu? Agak kencang lagi, soalnya di tempat saya hujan. Baik, suara saya udah terdengar belum ya, Bu? Udah.
Baik, sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 3 untuk ini kan problemnya adalah given example. Apakah jika setiap given example itu tidak membutuhkan premis seperti itu? Dan juga untuk solutionnya tadi kan yang dibuktikan itu penyelesaiannya adalah pembuktian kondisi yang A dan B. Mungkin bisa ditambahkan di hasil kesimpulannya apakah memang pemisalan fungsi fx dan gx-nya itu sudah tepat untuk contoh fungsi f dan g yang keduanya itu tidak kontinu. Seperti itu. Terima kasih. Jelas tidak ya, Bu? Pertanyaan saya. Iya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 dijawab perwakilannya. Oke, izin jawab ya pertanyaan dari Hilma. Sebelumnya tadi suaranya kurang kedengaran ya. Mungkin yang saya dengar itu kira-kira fungsinya apakah memang sudah tepat seperti ini bentuknya, contoh fungsinya ya. Untuk contoh fungsinya ini sebenarnya relatif ya. Ini hanya salah satu permisalan, ada banyak sekali contoh ya. Jadi ini hanya salah satu ya. Salah satu daripada fungsi yang dimana fungsi f dan g-nya itu tidak kontinu, nanti pembuktian mungkin lebih lanjut, dan penjumlahan perkaliannya itu kontinu di suatu titik C. Dan tadi satu lagi apa kayaknya kurang kedengaran. Ini satunya adalah apakah jika misalnya problemnya itu adalah give an example seperti ini latihan 52 nomor 3, saat solutionnya itu tidak membutuhkan premis seperti itu. Sebenarnya untuk contoh soal seperti ini, berikan contoh sebenarnya bisa kita akali ya dengan cara seperti konsep pembuktian ya. Pertama kita kalau misalnya kita gunakan konsep pembuktian, dan tentunya awalnya itu kita tentukan premis ya. Dan premis ini kita misalkan nih fungsinya gitu. Jadi fungsi yang kita misalkan ini kita letakkan di premis seperti itu. Nanti akan dibuktikannya fungsi f dan g-nya itu keduanya tidak kontinu, tetapi penjumlahan dan perkaliannya itu kontinu di suatu titik C, itu untuk yang akan dibuktikannya. Jadi ada bisa menggunakan konsep pembuktian ya, selain yang kita tampilkan saat ini seperti yang tadi barusan saya katakan, menggunakan premis akan dibuktikan. Seperti itu Hilma, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Sudah, Bu. Oke. Jadi ini ya fleksibel ya, mau kayak gini boleh, mau kayak konsep pembuktian boleh. Seperti yang dijelaskan Najib. Kalau cukup jelas, lanjut ke kelompok berikut. Bu mau nanya, Bu. Ya. Di contoh ini kan tidak kontinu, dia kontinu. Semisal dibaliknya itu, semisalnya dia kontinu, tapi dia tidak kontinu, itu masih mungkin atau enggak ya? Gimana kalau F dan G-nya kontinu, jumlahannya tidak kontinu gitu ya? Iya, Bu. Semisal kayak gitu gimana? Coba kita punya teorema nggak sebelumnya? Barangkali nampilin ini nggak kelompok 3, landasan teorinya? Yang saya ingat sih tadi kelompok 2 ada. Atau buku Bartel udah dibuka. Teorema-teorema di bab 2. Kalau nggak salah 527.
Atau 521 tadi apa itu, Dok? Nah, 52 coba di zoom out, zoom in lagi, digedein lagi. Coba 521 tuh kira-kira bilang apa itu, Tamara? F dan G-nya kontinu. Akibatnya? Maka F plus G, F min G, FG kontinu. Jadi soal yang tadi bilang bahwa ini kan kalau teorema itu kan kalau kita pakai kan teorema itu ada pernyataan P maka Q kan, P-nya itu yang premisnya, Q-nya itu yang akibatnya. Ini yang P itu adalah ini yang jadi P, terus akibatnya yang ini Q. Nah, contoh yang tadi itu menyatakan bahwa kalau tidak Q belum tentu tidak P gitu. Tidak Q belum tentu menyebabkan P gitu ya. Yang tadi itu tidak Q menyebabkan P. Padahal kalau P maka Q itu ekivalennya dengan apa? Yang pasti apa? P. Sorry. Kalau ini kan kita punya apa sih? Dia punya tidak P. Kalau tadi kan contohnya tidak P. Tidak P itu belum tentu menyebabkan tidak Q gitu maksud saya kan? Maksud saya gitu maksudnya. Sorry. Kan tadi dikasih contohnya kan tidak kontinu kan contohnya. FG-nya tidak kontinu tapi ternyata dia hasil jumlahnya ini tetap kontinu, berarti dia tidak P, tapi Q-nya tetap berlaku. Jadi apa ya, kalau kita punya pernyataan apa? Jika bola, maka bulat. Apakah jika tidak bola mengakibatkan tidak bulat? Benar nggak pernyataan ini? Tidak, Bu. Tidak kan? Makanya tadi itu meskipun ini tidak kontinu jumlahan masing-masing fungsinya belum tentu ya ini jika tidak bola, jika di F dan G itu tidak kontinu, belum tentu ini tidak bulat, belum tentu hasil jumlahannya itu tidak kontinu juga gitu ya. Seringkali kesalahan logika orang itu adalah kalau punya pernyataan P maka Q, mereka menerjemahkan kalau tidak P maka tidak Q. Padahal yang benar itu adalah P maka Q itu ekivalennya tidak Q maka tidak P. Oke, cukup jelas, Tamara? Ya, Bu, siap, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih kelompok 3. Ya, oke. Silakan dilanjut ke kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya, kepada Bu Yanti juga atas koreksinya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sampai berapa? 250 ya? Iya, Bu, 250. Oke, berarti kelompok 4 yang terakhir. Saya mulai ya, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya melanjutkan yaitu dari kelompok 4. Untuk teoremanya itu tadi udah dibacakan semua, yaitu teorema 522, 525, dan 527. Jadi langsung ke contoh soal, yaitu example 52 nomor 1B. Determine the points of continuity of the function Gx sama dengan akar X ditambah akar X, X-nya lebih besar dari sama dengan 0, and state with which theorems are used in each case. Selanjutnya, itu ada premisnya bisa kita tulis itu misalkan Gx sama dengan akar X ditambah akar X dan X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Dan dibuktikannya itu G kontinu.
pembuktiannya G continue pada X ya, Bu? enggak. Pada R. Nah, nanti dilihat ya hasilnya apa. Ini kalau mau ini misalkan G biar rapi gitu ya, ini R non negatif gitu ya. Didefinisikan sebagai ini, Gx sama dengan akar dari X tambah akar X. Dan akan dibuktikan G continue pada apa. Oke, dilanjut dulu, ini masih tanda tanya. Lanjutkan untuk pembuktiannya. Itu kita definisikan G1X sama dengan akar X dan G2X sama dengan X ditambah akar X. Maka di sini kita bisa buatnya jadi G sama dengan G1 komposisi G2. Berdasarkan teorema 525, G1X continue untuk X lebih besar daripada sama dengan 0, dan berdasarkan teorema 522, G2X juga continue. Oke, coba G1X itu dari mana? Dari itu, Bu. Yang pakai komposisi, Bu. Oh, dari R ke R. Yakin dari R? R non negatif. Saya nulisnya gini ya, misalkan ini adalah R, ini R, terus ini titik 0 di sini. Domainnya si G1 dari mana ke mana? Kalau G1 komposisi G2, berarti si yang merah ini apa? G1 apa G2? G1. Tapi yang domainnya apa? R positif ya, Bu. R non negatif. R non negatif. Ini ya domainnya yang ini. Domainnya si G2? G2 itu R positif juga. Non negatif. Non negatif. Kan nolnya boleh kan kena. Ini domainnya juga yang ini. Si nolnya masuk. Oke. Jadi ini ya, R positif gabung 0 gitu ya. Ke R. Ya, mau ke R juga boleh. Terus si G2 sama ya. Mau ke R boleh, ke R non negatif pun boleh. Sama aja. Kalau ke R non negatif mungkin ada kemungkinan dia pada. Kemudian. Terus kenapa si G1, G2, berarti G1, G2X itu apa tuh? G1 komposisi G2X sama dengan apa? G1? G2X. Sama dengan G1. Kan di sini ambil sebarang X elemen R non negatif. G2X apa? X tambah akar X. X tambah akar X. Berarti si G1X, G1X tambah akar X. Akar X ditambah akar X gitu ya. Oke. Oke, berarti siapa? G1 continue di mana? G1. Ini bukan G1X-nya yang continue, tapi G1 ya. Fungsinya yang continue, bukan nilai fungsinya. Pada, ya untuk X bisa sama dengan 0, berarti berarti ini pada R non negatif gitu kan ya. Terus si G2,
Continue Sama tapi- kan? Ya sama. Terus lanjut. Lanjut. Di next. Oke, sehingga dengan menggunakan teorema 527 yaitu tentang fungsi komposisi, yaitu diperoleh G juga kontinu Pada R non negatif. Oke. Silakan dikomentari. Kalau ada yang mau atau yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada boleh ditutup. Terus untuk minggu depan kerjakan latihan 5.3 ya. 5.3 dan 5.4. 5.3 buat hari Senin, 5.4 buat hari Selasa. Videonya sudah saya kirim ke Najib. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yanti.